Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai 8 amalan puasa sunnah. Berikut penjelasannya. Puasa adalah amalan yang sangat utama. Di antara ganjaran puasa disebutkan dalam hadis berikut. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, hadis riwayat Muslim. Adapun puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi, yang artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Puasa sunnah yang kedua yaitu puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku, yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan padaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati. 1. Berpuasa 3 hari setiap bulannya. 2. Mengerjakan sholat duha. 3. Mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada Ayyamul Bid ketika tidak bepergian maupun ketika bersafar. Hadis riwayat An-Nasai. Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasai. Puasa sunnah yang ketiga yaitu puasa Daud. Cara melakukan puasa Daud adalah sehari berpuasa dan sehari tidak. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Solat yang paling disukai Allah adalah solat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam, dan bangun pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, disampaikan kabar kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa aku berkata, demi Allah, sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku akan sholat malam sepanjang hidupku. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, benarkah kamu yang berkata, sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku pasti akan sholat malam sepanjang hidupku? Kujawab, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, sungguh aku memang telah mengatakannya. Maka beliau berkata, sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah, sholat malam dan tidurlah dan berpuasalah selama 3 hari dalam setiap bulan karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa dan itu seperti puasa sepanjang tahun. Aku katakan, sungguh aku mampu lebih dari itu, wahai Rasulullah. Beliau berkata, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah selama 2 hari. Aku katakan lagi, sungguh aku mampu yang lebih dari itu. Beliau berkata, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah puasa Nabi Allah Daud,
alaihi salam yang merupakan puasa yang paling utama. Aku katakan lagi, sungguh aku mampu yang lebih dari itu. Maka beliau bersabda, tidak ada puasa yang lebih utama dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari melakukan puasa lebih dari puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Puasa sunnah yang keempat yaitu puasa di bulan Syaban. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Syaban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya. Namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyempurnakan berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan agar tidak disangka puasa selain Ramadan adalah wajib. Puasa sunnah yang kelima yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunnah yang keenam yaitu puasa di awal bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Keutamaan 10 hari awal Zulhijjah berlaku untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut bisa sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan amalan syolih lainnya. Di antara amalan yang dianjurkan di awal Dzulhijjah adalah amalan puasa. Puasa sunnah yang ketujuh yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Abu Qatadah Al-Ansyari berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan untuk orang yang berhaji tidak dianjurkan melaksanakan puasa Arafah. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa ketika di Arafah. Ketika itu beliau disuguhkan minuman susu, beliau pun meminumnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Puasa sunnah yang kedelapan yaitu puasa Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan jika Allah menghendaki kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua taufik dan hidayah untuk beramal syolih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.